Oke Zoners, balik lagi di The Daily Buzz. Oke Zon, pada edisi kali ini kita mau bahas soal pemerintah Indonesia yang baru saja borong-borong soal sistem persenjataan dari banyak negara. Yang terbaru seperti kita ketahui bahwa Indonesia baru saja memberi sekitar 42 kapal atau pesawat tempur jenis Rafale dari Prancis dan juga dapat hibah kapal tempur Giuseppe Garibaldi dari kapal induk Garibaldi dari Italia. Apakah peremajaan alutsista ini bisa menjadikan pemerintahan Prabowo Subianto kembali jadi macan Asia atau ada catatan-catatan lain? Kita akan bahasnya bersama gua Ahmad Mardiansyah dan gua Van Firdaus. Nah, Bang Fahmi, siap. Pemberitaan soal alutsista di pemerintahan Prabowo sendiri di Okeson.com bagaimana? Ya, Bang Kapit, selama 1 tahun pemerintahnya Prabowo nih, sebelumnya kan Prabowo kan jadi Menhan. Menhan ya. Ya, Pak Prabowo itu memborong nih berbagai macam alutsista. Ya, salah satunya 42 Rafale. Udah gitu ada drone tempur dari Turki. Ya, dari Turki. Rencana juga kita juga mau beli pesawat J-10 dari Cina yang udah battle proven ya waktu perang Pakistan dan India. Ya, di saat itu kan J-10 itu kan menjatuhkan 5 pesawat Rafale ya kan. War proven ya bahasanya. Ya. Dan rencananya kita juga mendapat hibah nih pengkapit dari Italia, yaitu kapal induk Giuseppe Garibaldi. Nah, DPR Komisi 1 pun sudah memberi lampu hijau lah, udah setuju lah hibah itu. Tapi kan dan kita juga telah dibawa ke Italia untuk dipelajari lah secara spesifikasi kapal induk itu. Tapi ngomongin soal spesifikasi lebih baik kita ngomongin sama ahlinya nih. Siap. Nih, kita udah kedatangan tamu Mas Erik Purnama Putra, analis dari ISDS. Mas Erik, langsung aja nih. Kita bahas soal Rafale dulu kali ya Bang ya. Rafale itu pemerintah membeli langsung nggak tanggung-tanggung 42. Itu kalau boleh dibilang kayak gimana sih sistemnya, belinya seperti apa? Mungkin bisa ceritakan dulu. Ya. Kebetulan Rafale ini baru datang dan baru serah terima secara resmi di Lanut Halim kemarin Senin ya oleh Presiden dan Menhan. Bagi saya ini sebuah capaian modernisasi yang sudah lama dinantikan ya mungkin oleh TNI dan Kementerian Pertahanan. Kenapa? Terakhir kali kita beli jet tempur dalam skala besar itu terakhir kali itu eranya Pak Harto tuh, tahun 90-an ketika kita mendatangkan jet F-16, Eagle waktu itu kan dari Amerika. Nah setelah ternyata kan usia F-16 yang kita pakai dan kita andalkan ini sudah 40 tahunan dan sehingga meskipun sudah diremajakan tetap teknologinya kan tetap tua. Ya, teknologi tetap. Akhirnya datanglah Rafale ini jet tempur generasi 4,5. Kalau F-16 itu generasi 4, ini generasi F-4,5. Mendekati generasi 5 yang steel, teknologinya steel. Nah, cuma tidak ada teknologi steel aja, tapi untuk jet tempur ini termasuk yang canggih. Grade A lah ya. Grade A. Terkenal dan sudah teruji di beberapa medan pertempuran. Dan ini kontraknya kan diteken ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan 2002. Jadi butuh waktu 4 tahun ya untuk kontrak dan sampai datang. Dan kita belinya kan 42 unit ya. Batch pertama itu 6 unit datang. Nanti 18 unit datang tahun depan. Dan sisa 18 unit terakhir 2028 atau 2009 lah. Artinya itu baru ya? Sangat baru. Jadi sangat bukan bekas atau apa, tapi emang baru, peremajaannya baru. Makanya gitu. Dicicil juga datangnya kan. Karena belum ada juga barangnya di sana. Di Prancisnya seperti itu. Tapi kalau ngelihat spesifikasi Rafale sendiri tadi kan ini 4,5 ya ini, tapi buat orang awam nih itu buat apa sih Rafale itu spesifikasinya? Nah, kita lihat TNI AU menempatkan Rafale ini nanti di dua home base ya. Pertama sekarang di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Nanti yang kedua di Lanut Supadio Pontianak. Kita lihat posisinya itu kalau di peta itu agak ke utara. Jadi pesannya sangat jelas. Ini untuk mengamankan Laut Cina Selatan seperti itu. Mengamankan Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kebetulan wilayah lautan kita itu juga bersinggungan. Kalau melihat merujuk Nine Dash Line versi Cina, mereka mengklaim Laut Natuna Utara itu bagian dari mereka.
Seperti itu. Nah, itu dispute seperti itu yang sampai sekarang belum selesai, sehingga kayaknya TNI AU memperkuat armada untuk mengamankan wilayah utara seperti itu. Karena masih ada konflik juga ya di sana soal Laut Cina Selatan. Sangat berpotensi terjadi konflik, dan kebetulan jet tempur tercanggih yang Indonesia miliki sekarang itu ditempatkan di sana, sehingga TNI AU sangat mewaspadai daerah utara seperti itu. Oke. Jadi memang konflik di Cina sendiri menjadi salah satu isu geopolitik yang paling diwaspadai di Indonesia gitu. Sangat karena kalau kita lihat sebelumnya ya, bahkan ini nelayan dalam tanda kutip, nelayan Cina itu sering masuk tuh. Bayangin tuh. Iya. Mereka masuk, tapi uniknya itu mereka dikawal. Ada namanya China Coast Guard dah. Bakamla, kalau di sini kita Bakamla. Iya. Mereka kalau nelayan sampai 1.000 km jauh dari daratan sampai ke wilayah kita tuh, mereka itu ada yang ngawal kayak gitu tuh. Buset. Tujuannya apa? Selain untuk mencari ikan lah, bahasa mereka mencari ikan. Dan juga mereka tuh sebenarnya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Untuk mata-mata juga mereka. Mungkin ya. Untuk ngelihat juga. Nah, untuk ya sambil memantau mungkin. Cek jalur lah bahasanya. Cek jalur. Lah, ini kalau kita diamkan, nanti mereka lama-lama makin menjorok wilayah kita. Gitu aja. Ini juga ya, Bang ya. Sehingga kita akhirnya kayak TNI AL itu mengarahkan kapal perang ke sana untuk mengusir. Karena tapi nggak ada kayak diusir, pergi sendiri atau sempat ada konflik? Tetap mereka pergi. Ketika kalau kita balik lagi, kapal perangnya ditarik, mereka balik lagi kan kayak gitu tuh. Beberapa tahun yang lalu sering kan terjadi konflik gitu. Kita udah berapa nih kapal Coast Guard Cina sama TNI AL, kapal perang TNI AL sudah. Tapi ya tidak sampai terjadi adu tembakan lah ya. Beda kalau Cina sama Filipina udah berkali-kali itu. Kalau Cina Filipina itu hubungannya sangat panas. Karena lebih dekat dari Filipina. Lebih dekat dan kebetulan juga wilayahnya mereka saling caplok-mencaplok gitu tuh. Pakai Nendesland. Cina pakai Nendesland untuk mengklaim wilayah. Wilayah dia. Merujuk mereka peta tradisional mereka. Padahal kan dalam tatanan dunia yang modern itu patokannya UNCLOS kan yang disetujui oleh PBB sebenarnya. Termasuk Natuna ya, Natuna itu juga dianggap sama mereka kan landas itu kan. Makanya selain kita pengadaan jet tempur, TNI AU ini kan sudah kontrak juga tuh beli drone dari Turki kan. Kebetulan dari Turki. Ada 2 nanti dari perusahaan Baykar dan 1 Turkish Aerospace Industry TAI. Nanti drone-drone kita itu mau ditempatkan di Lanut yang di Natuna itu nanti. Natuna untuk patroli juga di sana nanti itu. Seperti itu rencananya. Tapi gini, Mas Erik, Indonesia ini kan selain punya Rafale, kita juga punya sebelumnya dari zaman Ibu Megawati dulu kita pernah beli Sukhoi dulu kan. Sukhoi 27 sama Su-30 kalau nggak salah. Nah, Flanker. Nah, ini gimana? Jadi itu kita banyak banget tuh produsen-produsennya dari Amerika ada. Sekarang Prancis ya kan. Rusia. Nah, itu untuk spare part-nya gimana? Kita kan pernah kejadian waktu tahun sebelum waktu itu kan pernah di-ban Amerika kan. Akhirnya kita kesulitan untuk spare part-nya kan. Iya, spare part-nya gimana tuh? Kita punya pengalaman buruk memang ya terkait F-16 sama Hercules. Ketika kita butuh banget, kita mau beli spare part nggak bisa karena negara kita diembargo, bahasanya diembargo oleh Amerika. Makanya waktu itu akhirnya terpaksa atau pilihan masuk akalnya pemerintah yang waktu itu dipimpin oleh Megawati membeli dari Sukhoi, membeli dari Rusia sebagai perimbangan lah. Nah, cuma yang jarang diketahui publik ini, rehabilitas pesawat Sukhoi ini kalau dibanding produksi baratnya agak kurang. Kurangnya di mana? Kurangnya kalau kalau kayak kita motor aja, kalau kita motor produksi Jepang itu kan awet tuh ya. Dipakai itu awet, perbaikannya gampang. Oke. Nah, kalau Sukhoi ini kayak udah setahun diperbaiki, agak harus ada bermasalah lagi. Nah, kelemahan Sukhoi ini sampai sekarang mereka itu pelit teknologi loh. Makanya kalau kita ada masalah Sukhoi, kita itu nggak bisa benerin di sini. Kalau F-16 kita tuh udah bisa benerin kadang itu. Akhirnya kita kirimnya kemana? Ke Belarusia. Belarusia ini kan negara yang sangat dekat sekali dengan Rusia kan. Ketika Rusia terjadi perang, kita kan nggak bisa MRO ke sana, mengirim perbaikan ke sana. Akhirnya ngirimnya ke
Belarusia. Belarusia seperti itu. Ini dua kendala ini yang kita hadapin ini. Kita punya F-16 dan kita punya Sukhoi, permasalahan seperti itu. Oh, susah di spare part ya. Nah, Nah, untuk Rafale ini spare partnya kayak gimana? Ada jaminan atau kayak gimana? Nah, Terlepas kebetulan dari ini baru ya. Ya, kebetulan kalau kita lihat hubungan dan geopolitik, kita ngelihat ya. Kalau Prancis ini kayaknya bukan negara yang tipikalnya kayak Amerika yang banyak ngatur. Oke, Kayak banyak ngatur. yes, Kalau F-16 misal, memang ada. Kalau kamu beli ini nggak boleh dipakai ini. Kalau banyak syarat, ya. Rafale kayak sepertinya nggak ada. Dan kebetulan juga hubungan presiden kedua negara ini sangat dekat. Dan juga sepengetahuan saya di kontrak tidak ada misal, Rafale tidak boleh dipakai ini. Ketiga kita beli Rafale sekaligus kita kirim pelatihan awaknya, pelatihan pilotnya, dan sekaligus spare partnya nanti. Seperti itu. Jadi untuk mengapa akhirnya ketika itu Pak Prabowo Menhan memilih Rafale, akhirnya dipilih jalan tengah lah ini. Jalan tengah ketika akhirnya nggak mau terlalu dijerat oleh kayak Amerika yang banyak aturan atau teknologinya Rusia. Rusia itu enak. Nggak ada banyak aturan, cuma itu tadi Pelit. durabilitasnya itu, teknologinya itu susah. Iya. Susah. Artinya pemerintah memilih Prancis karena Prancis bisa dibilang bukan negara yang punya hegemoni sehingga punya banyak aturan kalau misalkan jual beli dengan mereka. Dan juga nggak punya latar belakang yang pernah kayak mengembargo kita, nggak pernah intervensi kita, kayak gitu-gitu tuh. Dengar-dengar pemerintah Indonesia juga agak sedikit trauma bertransaksi dengan Amerika karena embargo itu. Sangat sekali. Pak Prabowo ini sepengetahuan saya punya trauma dan sentimen pribadi dengan Amerika. Dia juga kebetulan kan kita menyimpang sedikit pernah masuk blacklist Amerika kan, sehingga nggak bisa 20 tahun nggak bisa masuk Amerika. Dia baru dicabut ketika dia berstatus sebagai Menhan, akhirnya bisa ke Pentagon tuh. Hal yang sama dengan Menhan sekarang Pak Safri. Dia kemarin cerita di DPR tuh Komisi 1 tuh. Dia diundang Menteri Perang AS. Dia bilang, saya belum tentu bisa datang. Kenapa? Karena saya di blacklist. Akhirnya baru dicabut ketika Menteri Perang yang sekarang nih baru dicabut nih. Akhirnya dia bisa ke Amerika seperti itu. Dan banyak jenderal-jenderal Kopassus lain yang di blacklist Amerika loh. Karena disebut terlibat pelanggaran HAM. Di Timor Leste 98 seperti itu. Ya meskipun itu subjektivitas mereka lah ya seperti itu. Biasa Amerika. Tapi sekarang kondisinya itu Amerika lagi butuh kita nih. Amerika lagi butuh kita. Oke, karena situasi mereka juga ya. Gitu. Situasi mereka dan hegemoni Cina kan makin mengkhawatirkan. Iya, bagi Amerika. Bagi Amerika mengkhawatirkan. Nah, untuk membendung mereka harus menggandeng Indonesia. Ya, karena secara geografi juga Indonesia lebih dekat ke Cina, otomatis lebih gampang bahasanya kalau diajak Cina. Mereka khawatir Indonesia terpengaruh sama Cina gitu ya. Secara ekonomi Cina emang sama kita lebih dekat juga kan. Iya. Nah, cuma secara militer itu kita ada masalah dengan Cina di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan ini. Wilayah kita tuh dicaplok sebenarnya. Iya juga ya. Seperti itu. Karena kan, Amerika ngelihat situasi seperti itu, mereka mendekatlah ke kita. Ini nih gitu kan apa namanya membujuk-bujuk udahlah. Karena kita kan negara non blok ya, bebas aktif lah. Iya, bebas. Jadi kita nggak terikat kan. Jadi kalau kita mau ke Cina, mereka khawatir dong. Akhirnya ya kita bujuk-bujuk udah deket sama kita aja. Tuh lu lihat tuh Cina tuh suka nyerobot Natuna tuh gitu kan. Nyerobot wilayahmu. Ngapain kamu deket sama mereka? Iya, gitu ya bahasa-bahasa warung kopinya ya. Bahasa sederhananya sederhana kayak gitu ya. Jadi Amerika mulai mendekat ke kita gitu kan. Tapi pemerintah sendiri punya trauma tersendiri karena sempat diembargo dan kabarnya juga katanya Hercules nggak bisa digunain waktu tsunami ya. Betul. Karena spare partnya udah tua, kita sampai kanibal. Anggap aja waktu itu kita punya 10 ya, yang bisa diterbangkan mungkin cuma 2 seperti itu. Sehingga pas tsunami membuka jalur kemana-mana. Akhirnya otomatis SBY membuka negara lain untuk membantu, kondisinya terpaksa itu. Iya, karena Hercules kita nggak bisa untuk lagi butuh-butuhnya. Lagi butuh buat ngangkut penumpang, ngangkut barang untuk bantuan. Spare partnya malah nggak ada gara-gara Amerika mengembargo itu. Amerika mengembargo saat itu. Makanya Prabowo trauma.
trauma. Nah, kemarin kan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin kan buka-buka nih, Mas Erik di DPR soal Amerika yang minta izin overflight access atau izin melintas di wilayah udara Indonesia. Nah, itu seperti apa sih? Apakah itu nggak melanggar kedaulatan Indonesia atau gimana ya? Dengan adanya kapal ya tempur masuk ke wilayah kita kan? Sebenarnya kalau secara logika gini aja lah. Amerika lewat di kita pun tanpa izin bisa. Kalau pakai logika aja. Bisa ditembak gimana? Kan kita punya Ya. kita kan punya radar kan di Sulawesi. Ya, tapi bisa ngejer. Baru. Nah, itu pertanyaan kedua tuh. Emang bisa ngejer gitu ya? Kalaupun punya, apakah kita berani? Nah, itu Berani. Nah, dalam konteks ini kalau saya ngambil sisi positifnya saja. Menteri perangnya mereka yang ingin ketemu sama Menhan kita, mereka minta izin secara waktu itu secara lisan, akhirnya tertulis tuh ya. Tapi kan tetap beresiko kan, tahu kan Menhan kita kan pasti tetap wah ini beresiko kalau mereka berizin. Akhirnya Syafri ngambil jalan tengah, saya butuh izin dulu dari presiden, apakah nanti ini disetujui atau enggak. Nah, terus yang kedua kan menarik tuh. Menteri perangnya sampai ya sudah, saya juga punya pemikiran aset Hercules Amerika di seluruh Asia kita pusatkan nanti bengkelnya di Indonesia. Bandara Kertajati. Nah, Syafri punya pikiran ditaruh aja Bandara Kertajati. Bandara Kertajati kan mangkrak kan? Iya. Aktivitas. Mending dipakai buat itu ya. Dipakai buat itu. Tapi kita bayangin, Menteri Perang menawarkan ke kita loh. Iya. Seluruh Hercules mereka yang di Asia, di seluruh negara Asia dipusatkan bengkelnya di Indonesia seperti itu. Berarti kan mereka memberi tawaran-tawaran menarik untuk Padahal untuk kita. kasarnya Amerika asal lewat sendiri aja kita juga nggak mungkin ngejer. Nggak Bisa. mungkin. Bahasanya ya. Bahasanya Jadi seperti itu. tapi Amerika membuka pintu ya, membuka pintu bahwa ada kerjasama nih. Kita Aku menawarkan izin. kerjasama secara resmi. Oke. Makanya Syafri sempat bilang, menurut saya itu etis. Mereka membuka ruang dan menawarkan seperti itu. Tapi membiarkan membiarkan kapal perang di udara kita itu kan buka potensi buat konfliknya meledak di situ gitu. Itu ruginya Bisa apa juga. Loh, ruginya di masyarakat kita. Masyarakat kita kan juga memandang Amerika ini kan Iya sih. kayak gitu kan. Pemerintah juga hitung-hitungan juga secara politik kan. Iya, secara politik kan gitu. ya, kayak Cuma gitu. jangan lupa juga laut kita itu kan kita beberapa kali nemukan kan kayak mirip drone laut UAV. Bahasanya UAV dari Cina loh. Yang di Lombok itu Di kemarin. Lombok terakhir di Lombok. Lo bayangin tuh. Kita nggak bisa ngedeteksi kan faktanya kan. Tiba-tiba udah sampai di Ketika udah rusak baru ketahuan. Itu nelayan yang tahu. Nelayan yang tahu bayangin tuh. Iya. Jadi memang selama ini ruang udara dan ruang laut gitu. laut kita itu bebas keluar masuk. Makanya di era Pak Prabowo ini kita banyak pembelian alutsista. Pertama radar tuh mau diperkuat tuh ya. Nanti juga radar di bawah laut juga tuh mau kita beli tuh. Seperti itu minimal seperti itu. Jadi ya minimal kita bisa mendeteksi lah dari mereka ya. Biar mereka nggak bisa seenaknya gitu. Kalaupun kita belum bisa sampai ngejar mereka loh ya gitu. Terus kita balik lagi deh ke yang alutsista. Yang selain Rafale itu kan ada kapal induk Giuseppe Garibaldi nih. Walaupun katanya memang bekas dan hibah, tapi katanya mau di retrofit nih di Indonesia. Pertanyaannya skemanya kayak gimana sih? Apa beneran gratis nih gitu? Iya. Atau ada udang di balik batu nih di antara perjanjian ini? Ya semula kan sebenarnya Kementerian Pertahanan tuh ingin membeli ya aset yang sudah nggak digunakan oleh Angkatan Laut Italia. Ternyata dalam perjalanannya diputuskan hibah kan. Jadi kalau hibah ini gratis. Nah cuma kan masalahnya kapal Indo ini udah 40 tahun sudah dipensiunkan di Italia. Iya. Nah nanti ketika sampai Indonesia nggak bisa dong langsung dioperasionalkan karena udah 40 tahun. 40 tahun. Nah, akhirnya mau nggak mau di retrofit dong. Nah, di retrofit ini nanti Kementerian Pertahanan menunjuk perusahaan galangan kapal Indonesia menggandeng dari Italia seperti itu untuk bisa beroperasi. Nah, Indonesia sendiri merencanakan kapal induk ini untuk dijadikan bukan sebagai kapal induk untuk tempur ya. Jadi kapal induk untuk rumah sakit terapung kayak gitu. salah satunya rumah sakit terapung. Kedua nanti juga bisa untuk dikirim untuk bantuan laut kalau ada bencana besar. Misal kayak nanti bandaranya retak itu kan nggak bisa didaratin pesawat tuh. Nah kalau kapal kan bisa mendekat yang ke pelabuhan terdekat kayak gitu. Dan yang ketiga nanti awaknya itu kapal itu pasti ada
ada awaknya kan, kalau kapal-kapal induk tempur itu kan pakai jet tempur ya. Nah kita enggak, nanti pakai drone. Oh. Drone dari Turki seperti itu. Jadi memang kapal induk ini difungsikan untuk memperkuat armada kita, tapi lebih difungsikan untuk bantuan-bantuan. Enggak melulu soal perang ya. Ya nggak perlu soal OPSP, operasi militer selain perang. Oh. Iya, digunakan seperti itu. Artinya memang peremajaan alutsista ini nggak melulu soal perang atau Untuk mencegah perang iya. lain, tapi juga untuk tadi Dan- belajar dari 2004 tsunami tadi kan Betul. gitu loh. Dan juga termasuk untuk deteren juga, deteren kalau kita Deterensi punya- ya, deteren. ya. Deterrent effect ya. Deteren Deterrence efek, ya effect. biar negara lain nggak macam-macam juga ke kita gitu. Kalau kita punya kekuatan kan seperti itu juga. Iya benar-benar. Terus juga kalau dari Mas Erik sendiri selain dari Rafale, lalu drone dari Turki dan juga Giuseppe Garibaldi ini ada dalam tanda kutip proyek apa lagi sih peremajaan alutsista di Indonesia itu kalau ke depan yang Mas Erik tahu? Sebenarnya banyak yo. Dari kayak drone aja kita belinya macam-macam loh yo. Terakhir kita Nah itu drone beli- itu beli apa aja kita sih drone? kita ada yang dari Turki. Kalau Turki kebetulan tuh udah battle proven yo. Mereka udah digunakan di Yes. Di Pakistan ya. Di Iya. Pakistan. Selain di Suriah pernah. Heeh. Ukraina, Rusia juga pernah. Di Karabakh ketika Armenia lawan Azerbaijan Oh, juga. iya. Di Afrika juga. Bahkan akhirnya sampai Italia itu enggak. Sampai Italia kemarin memutuskan untuk mau menggunakan Bayktar untuk kapal induk mereka loh. Saking canggihnya. Ini yang kita akuisisi. Cuma kabarnya kan karena kita udah kontrak tapi DP belum cair-cair nih. Akhirnya belum terkirim, tertunda kan. Kita beli Baykar TB2 dan TB3 katanya kan. Terus kita beli Anka, udah datang nih. Kita taruh di Supadio di Pontianak tuh, di Pontianak. Cuma disimpan aja dong, belum dipublikasikan. Nanti ini buat untuk patroli di Laut Cina Selatan kan. Kalau kita patrolinya pakai pesawat tempur, terus itu butuh biaya besar. Nah solusinya salah satunya pakai drone itu untuk pengintaian. Oh drone untuk intai sebenarnya. Drone intai. Dia bisa terbang 24 jam tuh. 24 jam ngawasin. Radiusnya berapa? Nah, saya kurang hafal teknisnya. Mungkin bisa sampai 1000 km dari pangkalan seperti itu. Jauh itu. Jauh ya? Jauh. Bayangin, kalau kapal perang kan paling cuma bisa 3 jam, 2 jam kan untuk patroli. Iya, dan Harus berisik balik ya lagi. bahasanya ya. Dan boros. Boros juga, Boros, iya. malah gitu. Nah, drone ini solusi paling Solusi paling mutakhir lah ya iya, paling mutakhir dan untuk mengintai. efisien seperti itu. Ketiga yang terbaru kita beli apa? Kizilelma. Ini yang terbaru nih. Apa itu Kizil Elma? Drone juga? Kizilelma ini jet tempur tapi drone. Oh, yang Turki Jet. juga. Turki yang terbaru tuh. tapi drone. Iya. Jadi ini jet tempur tanpa pilot. Turki lagi ngembangin nih. Oh, jet tempur tanpa pilot ya? Jet tempur tanpa pilot. Nah, dan Turki itu kemarin udah sukses tuh. Jadi F-16-nya mereka sama Kizilelma ini terbang bareng nih, bisa manuver nih. Bisa bareng. Nah, ini drone ini dikendaliin nih. Padahal nggak ada ania ya? Nggak ada pilotnya. Nggak ada pilotnya. Makin canggih nih, emang dunia ini makin canggih nih. Udah gitu Oh, ya, tuh. jadi drone itu bener-bener jadi di tumpuan perang sekarang ya? Kalau kita ngeliat-lihat ya? Iya, Modern sekarang. Iya. katanya iya, jadi iya, game iya. changer ya. Iya, Jadi game changer untuk sekarang gitu. Tapi Mas Erik, aku mau bahas isu-isu yang krusial lagi nih soal sebenarnya seberapa urgen sih kita beli alutsista melihat sekarang kan ada perdebatan nih. Satu sisi kita memang butuh alutsista karena geopolitik nggak masih abu-abu. Tapi karena geopolitik abu-abu juga, ekonomi juga abu-abu. Ngapain kita beli ini gitu kan? Nah, menurut Mas Erik urgensinya di mana sih? Saya pribadi sangat setuju ya untuk modernisasi alutsista. Saya pikir juga masyarakat kalau APBN dibelikan untuk alutsista yang modern itu penolakan ada, tapi saya yakin mayoritas lebih setuju ya karena memang apa barangnya jelas, kegunaannya jelas, manfaatnya jelas. Dan kita juga udah tua semua ya bahasanya ya. Tua dan kalaupun gini aja lah, paling gampangnya tolok ukur kalau 17 Agustus ada kayak jet tempur lewat aja di atas Monas. Masyarakat seneng loh nonton kayak gitu tuh, flypass kayak gitu tuh. Oh, ini nih jet tempur kita, apalagi yang canggih-canggih itu. Dan itu mereka merasakan kayak gitu aja yang gampang. Nah, dan yang kedua, ini tuh untuk menjaga jangan sampai worst case skenario terjadi. Yes, Kalau worst case kita scenario. nggak punya, misal kita rumah mewah.
Nggak punya sar. nggak ada anjing aja, nggak ada Iya, anjing. anjing dan anjing penjaga. Pencuri, nggak ada pencuri. Jangan sampai kan pikirnya kayak gitu. Kita antisipasi dulu, jangan sampai ada pencuri. Kayak gitu aja. Ada anjing, Antisipasi ada anjing dulu. penjaga, ada satpam. Ada satpam. Pagernya harus tinggi Nah, gitu ya. iya, mereka udah antisipasi. Cara berpikir seperti itulah yang harus kita kedepankan seperti itu. Tapi ini gimana Mas Erick? Di tengah geopolitik yang semakin memanas nih, Indonesia ini kan gerakan non-blok nih kan, untuk masuk konflik ini gimana sih? Ada kemungkinan atau gimana? Iya, dengan banyaknya alutsista yang kita borong ya? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertahanan, doktrin kita itu defensif aktif, bukan aktif agresif seperti itu. Kita beli alat perang, alutsista terbaru untuk menjaga wilayah kedaulatan kita. Kalau kita tidak punya, contoh di Laut Cina Selatan, kapal asing, kapal perang bisa seenaknya masuk ke kita. Kenapa? Ya karena emang nggak ada yang jaga. Oke. Karena nggak ada yang jaga. Loh, ini kalau dibiarin, tahu-tahu loh, ini lama-lama ini wilayah kita. Mirip kalau kita punya tanah kosong, dibiarin, terus ada orang yang nempatin. Makin lama mereka yang nempatin itu yang ngerasa yang punya, ya kan? Iya. Nggak kamu jaga seperti jaga sama ormas, bahasa logika. Makanya jaga ormas kan? Kalau kita yang ngusir nanti loh, minta ganti rugi mereka loh. Iya. Itu kan tanah-tanah Jadi ibaratnya kalau misalkan kita ngelihat geopolitik sekarang, ibaratnya kita punya rumah. rumah. Di depan tetangga kita lagi pada tawuran. Nah. Lagi tawuran, kita jaga-jaga aja nih. Lu kalau nyenggol gue satpam itu gunanya buat jaga doang nih, iya. bukan buat ikut tawuran ya. Betul. Tapi buat jaga doang. Nah, logikanya masuk Iya akal. gitu ya Tepat logikanya. sekali itu. Jadi kalau ada tawuran kita nggak ikut tawuran lah. Lu Ikut. urusan lu dah Iya. gitu kan. Tapi mereka kalau kita nggak ada yang jaga, mereka tawurannya bisa ke rumah Pindah kita. gitu kan, tawurannya Iya, pindah ke kan? rumah kita. Kayak Oke, gitu. artinya memang organisasitasnya juga ada. Intensitasnya aja. Bahkan dari saya pribadi justru kinerja terbaik Pak Prabowo itu adalah di pembelian alutsista ini. Modernisasi alutsista. Ya di tengah ekonomi yang Iya, belur. iya. Tapi Saya untuk pertahanan ini justru Pak Prabowo ini iya, saya. memang concernnya juga di situ kan, karena Concernnya di situ juga. beberapa presiden sebelumnya juga nggak terlalu Nggak concern. terlalu. Ya. Kalau presidennya bukan Pak Prabowo sekarang, kita nggak banyak belilah mungkin. Tua, Bukan prioritas, pertahanan bukan prioritas seperti itu. karena kan kita lihat tadi kayak Garibaldi, terus Hercules juga nggak melulu soal perang, kayak berpengalaman soal misalkan ada amit-amit ya, ada bencana besar itu bisa dipakai buat di rumah sakit, bisa jadi alat angkut gitu ya. Nah, saya juga mau menyinggung soal Iran nih. Ya gimana Iran itu? itu kan kuat di misil. Tapi Yes. yang jarang orang ketahui itu angkatan udara sama angkatan laut mereka itu bobrok banget, Mas. Bobrok. Jet tempur mereka itu paling modern tuh usianya 40 tahun, Mas. F5 Tiger itu ya yang F5 Tiger dan F apa itu yang dulu? Iya. Itu punyanya Irak, direbut sama mereka itu. sama zamannya Raja Pahlavi dulu Bang. Raja Pahlavi itu zaman yang saya beli. itu tahun 70-an itu. Iya, itu udah kuno banget, Iya, Bang. masa Amerika dekat sama Iran waktu itu. Nah, masih deket tuh. Nah, katanya kan Iran ini kan juga beli Sukhoi Su-35. Nah, ya. itu. Nah, itu kemana ya? Nah, itu membuktikan bahwa hubungan Iran sama Rusia itu nggak deket-deket juga. Iya kan? Iran tuh mau beli Sukhoi dari dulu sama Rusia nggak dikirim-kirim loh. Padahal kita lihat di media sosial itu kan Nah. foto-foto beredar tuh Su-35-nya milik Iran itu udah ada di Teheran katanya. Nah, gitu. katanya, tapi Ya kan? faktanya nggak ada kan. Terus kapal perang Iran tuh kuno-kuno semua. Iya. Tuh. Kuno semua itu. Tapi Makanya Iran gampang. bagusnya di misil doang Di berarti. misil doang akhirnya bertahan. Oke, ini fakta baru ya. Fakta baru. Kalau mereka punya jet tempur baru, itu juga mikir Israel mau masuk Iya. melintasi wilayah mereka kan bebas. Iya. Radar-radar. Radar mereka nggak punya, Mas. Tapi sebenarnya ya Iran itu kan mengembangkan misil karena mungkin geografisnya dia dikelilingin gunung ya. Dilingin Jadi gunung. mungkin lebih efektif kalau mereka fokusnya ke misil. Nah, akhirnya iya, kita tarik nih ke Indonesia. Indonesia kan luas. luas. Kalau masih ngelihat rasio wilayah kita dengan alutsista kita itu kira-kira baru berapa persen Ya, sih gitu? Masih jauh lah. Iya, iya. Ya, oke. Gimana Saya itu? paham. Masih jauh, makanya itu untuk seluas kita aja. Idealnya itu habis saya baca itu idealnya itu kita itu minimal jet tempur tuh 200-300, Mas. Itu minimal. Minimal ideal untuk Iya. menjaga wilayah. Wilayah kita itu setara dari Iran sampai ke London. Iran kalau London itu 20 negara itu. Berarti Kalau di sekitar- Eropa itu Berarti sekitar 20 skuadron ya, 20 skuadron, 30 skuadron. 20-an lah 30 minimal. skuadron, ya. 20 skuadron. Jadi
tiap lanut itu harus punya jet tempur, idealnya itu. Kalau kita membandingkan dengan ideal, tapi kan kita belum sampai ke arah sana kan. Ini aja kita beli 42 jet tempurnya udah rame kan, kayak Indonesia udah rame. Iya, Tapi benar. padahal kebutuhan seperti itu sangat dibutuhkan untuk melihat Indonesia jadi negara besar tuh juga harus militernya juga harus kuat. Mau nggak mau itu emang kayak gitu tuh. Kalau nggak Karena kayak gitu kalau ya misalkan diremehkan. anggaplah Cina dan Amerika perang fisik nih. Nah, Perang fisik duar. Lautnya kan pasti Amerika laut Indonesia tuh. pasti nggak bisa dihindarin. Nggak bisa Iya. Pertanyaannya apakah izin nggak izin itu bakalan lewat. Iya, Kalau lewat perang. kan gitu. Dan kemungkinan warga kita juga bisa terdampak kan kalau Loh, misalkan pasti dong. mereka ngumpet di Sumatera misalkan, door nembak-nembak ke ini, kita kena juga gitu. Karena makanya itu kalau kita punya minimal alutsista kita modern itu, kita ngusir. Jangan Ada- sampai ada perang itu deterensi jangan, ya. Iya, jangan sampai perang. Jadi- Kamu perang, ya perang aja jangan di wilayah kita. Oke, mungkin udah lu jangan lewat Sumatera deh, lewat sana aja India atau mana gitu ya. Seperti Australia itu kan khawatir banget sama Cina kan. Iya. Nah, mereka tuh Australia. pinginnya Indonesia tuh jadi bumper mereka kan kita nggak bisa juga. Iya, jadi kalau misalkan pahit-pahitnya Australia berulah, Indonesia malah jadi bumper gitu. Bumper. Kalau Australia berulah, Cina pasti kan ngirim misil lewat di atas kita dong. Iya. Saat kita yang kena. Nah, kita nggak ikut-ikutan tapi kan dilewatin. Iya. Gitu. Nah itu kabar terbaru kerjasama Korea Selatan sama Indonesia itu yang Nah, ini juga nih ya. Boramai kemana nih? Mas Nah, Erik nih? gimana Karena itu? kan dari dulu tuh kita udah bayar kan berapa ratus Iya. juta dolar kan. Tapi hasilnya belum ketahuan ya. Sedangkan KF-21 Boramai itu udah terbang di Korea Udah Selatan. terbang, gitu kan. udah siap produksi Udah siap juga produksi tuh. kan. Nah. Nah, juga gini juga. Di era Pak Prabowo ini hubungan kerjasama kita dengan Korea Selatan ini agak terpinggirkan. Terpinggirkan. Kenapa? Prabowo lebih fokus ke Turki ya kayak sepertinya ya. Suka. Kenapa? Kalau gini juga saya juga bisa memahami ya. Pertama, kita punya kerjasama beli 3 kapal selam kan. Sama Korea Selatan itu. Korea Selatan, udah kita punya. Ternyata nggak sesuai harapan. Nggak sesuai harapan. Akhirnya Pak Prabowo kecewa. Sudah kita bayar, kecewanya berimpact ke KF-21 Boramai kan. Kita sudah bayar. Ternyata kan teknologinya Korea Selatan ini pakai teknologi Amerika loh. Pesawat jet tempur ini pakai teknologi Amerika. Dan Amerika tidak mengizinkan teknologi kunci itu dibagikan ke Indonesia. Sekutunya. Iya, kalau ke sekutunya. Korsel mereka dibagikan. Karena sekutunya kan. Iya. Nah. Tapi Korsel ke Indonesia itu bukan sekutunya bukan Amerika, sekutunya, jadi iya. nggak boleh dibagikan. Oke. Kayak gitu. Terus yang kedua, ini kan pertama joint production ya. Jadi kita punya teknisi dari PTDI ngirim ke mereka. Ketika kita belajar sama mereka, kita dituding mencuri. Ada 5 itu. Tapi kan sudah diamankan kan waktu itu kan. Bukan lagi diamankan. Ditangkap kan. Ditangkap. Iya kan? Jadi tahan. Ya meskipun udah ditahan tapi jadi tahanan kota. Jadi tahanan kota. Oke. Kayak gitu tuh. Jadi nggak berjalan lancar lah. Berarti kita rugi dong. Kita sudah bayar berapa juta dolar kan. Ya akhirnya kayaknya info yang saya dapat itu kita nanti bakalan beli, nggak jadi joint production, kita beli iya. beberapa unit biar masalah ini clear. Karena kalau kita nggak sampai gitu, kita dibawa ke arbitrase kalah kita. Karena kita udah kontrak joint production itu. Kayak gitu. Oke. Nah, jet tempur kita akhirnya banyak kan dari berbagai negara ini gimana? Nah, tinggal permasalahannya tinggal spare part-nya itu kan sama SDM-nya itu kan yang biaya SDM-nya lagi. juga, kan. SDM. Ya, siap nggak? biayanya siap nggak gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut Iya. ngobrolin, ini ada pertanyaan banyak banget ini dari netizen. Dari sambil minum aja nggak apa-apa. Dari Salsi Pandera, gencar-gencarnya beli alutsista, tentaranya malah ngurus MPG dan koperasi. Enggak gitu. Tentara kan nggak cuma darat doang ya bang ya. Nih, terus dari Gathering, narsumnya mirip Roy Suryo. Mirip siapa? Mirip Roy Suryo kan. Mirip doang ya, tapi bahasa beda nih kita bahas soal alutsista. Terus ini pertanyaan nih dari Kakak Berdana. Menurut Abang, TNI Matra apa yang harus lebih didahulukan dari segi pertahanan alutsistanya katanya? Kalau kita tidak bisa melihat secara parsial seperti itu ya. Iya. Memang banyak berbagai pihak itu bilang kalau perang modern itu AL sama AU. AL sama AU yang didahulukan karena mereka yang bakalan di garda terdepan seperti itu. Tapi kalau kita lihat perang Rusia Ukraina, ternyata bahwa angkatan darat malah sekarang yang terdepan kan. Mereka itu perangnya beda loh. Mereka itu pakai
di front terdepan tuh angkatan darat semua tuh dua-duanya itu. Meskipun ada drone, tapi karena mereka itu mencaplok wilayah, akhirnya mereka berperang tuh. Yang sampai ingat nggak sampai ada satu ex-marinir kita yang join tentara Amerika. Iya. Terakhir Brimob itu juga yang join jadi tentara bayaran Rusia. Mereka itu dijadikan sebagai front terdepan biar mereka mati duluan tuh. Justru yang Rusia itu nanti mengawal yang di belakang kayak gitu loh. Jadi nggak bisa juga dibilang Nggak bahwa bisa parsial ya. nggak bisa juga bahwa AU sama AL duluan yang didahulukan dengan fakta-fakta yang berbagai palagan perang ternyata punya fokus yang berbeda-beda kan. Kita Tapi juga kan harus kita melihat. negara maritim, Bang. Kita negara maritim, betul. Makanya secara bersamaan kan Pak Prabowo memang memperkuat AD, tapi juga AL-nya diperkuat kan. Yes. Kita beli kapal perang, Yes. kita mau beli kapal selam dari Iya. Prancis juga. Kita mendatangkan kapal Indo. Kita juga membeli rudal BrahMos tuh buat marinir nanti itu, buat pertahanan pantai. Jadi semua itu bersama-sama diperkuat seperti itu. Terus dari Rifta Ikhwan, kemarin Menhan bilang AS pernah minta izin untuk pesawat tempurnya melintas wilayah udara Indo. Itu kita bahas, gitu, tadi udah kita bahas ya gitu kan. Terus dari Hanya Sipil, dolar lagi naik mulu, beli alutsista. Habibie dulu jual pesawat buat tukar ketan dari Thailand. Ya tadi udah dijelasin juga ya urgensi soal ininya gitu kan. Terus aku mau nanya nih Bang, soal isu besar nih yang sekarang, bahwa banyak yang bilang bahwa perang di masa depan adalah perang digital, perang pengaruh, perang ekonomi juga termasuk ya di dalamnya kan. Tapi seberapa penting sih meremajakan alutsista fisik kita di saat perangnya sudah mulai perang digital gitu. Nah, memang makanya TNI sekarang juga mulai berubah juga kan. Mereka memiliki satuan cyber TNI. Dan juga dalam perekrutan pun mereka bukan rekrut mau dididik buat kayak TNI dididik itu. Mereka rekrut dari sipil tuh. Yang memang punya ahli, jadi ada jalur khusus tuh. Oh gitu sekarang. Jadi misalkan ada hacker-hacker di medsos nih kan. Hacker-hacker di medsos gitu kan. Punya rasa nasional yang tinggi. Bisa gabung TNI tuh sekarang tuh. Oh, bisa? Bisa, tanpa melalui kayak harus pendidikan di Akmil. Kayak gitu sekarang udah. Oh, tanpa harus digenjot fisiknya gitu bahasa kita, tapi ada jalur khusus. Jalur khusus yang memang mereka pakar di IT, cyber, untuk antisipasi serangan cyber gitu, mereka direkrut secara khusus. Ada jalurnya sekarang. Ada jalur tolnya lah ya bahasanya. Nah, makanya itu mereka untuk memperkuat, ya jangan sampai lah kayak pernah kejadian webnya Kementerian Pertahanan atau Mabes TNI itu malah kena hack dari luar kayak gitu kan. Iya. Jangan sampai kayak gitu tuh. Jangan sampai terulang. Makanya serangan-serangan kayak gitu kan juga sebenarnya bentuk perang warfare modern kan. Jangan sampai mereka harus perkuat itu dulu. Sebelum itu juga nanti kan juga perang-perang di modern kayak dogfight juga yang perang masih itu dua jet tempur pesawat itu sudah sekarang sudah jarang banget tuh. Kita belajar dari India Pakistan tuh. Perangnya tuh jaraknya 200 km tuh. Mereka pakai AWACS. Jadi ada pesawat pengintai dan pesawat ngasih informasi early information gitu tuh. Early warning system kayak gitu tuh. Jadi jet tempurnya itu jaraknya jauh-jauhan tuh. Mereka bisa mendetek dengan jarak 400 km tuh. Pakistan, keunggulannya Pakistan kemarin gitu tuh. Jadi ketika mereka udah kedetek Rafale di sana tuh, mereka pakai rudal langsung bisa ngeluncurin dari jarak jauh. Sekarang kayak gitu-gitu juga. Jadi udah nggak ada kayak pesawat datang, ngeliuk-ngeliuk gitu nggak ada ya? Udah nggak ada. Latihannya kayak gitu latihan. Tapi di era modern sekarang belum terjadi kayak gitu tuh. Karena kalau pesawat tempur sampai mau masuk ke wilayah itu sudah ada rudal duluan yang bakalan menyambut mereka gitu. Sekarang pertahanan udara. Rugi pesawat kalau begitu kan. Pesawat dan rugi pilotnya kan. Rugi pilot. Iya, rugi makanya pilot Turki juga. ngembangin tanpa pilot sekarang. Kayak gitu-gitu juga tuh. Jadi Doktrinnya memang udah berubah jauh kayak gitu sekarang tuh. perangnya udah bukan lagi perang dari Perang jarak. hadap-hadapan gitu. Iya, tapi emang dari contoh jauh. terbaik itu kemarin India Pakistan tuh. Keren tuh. Untuk perang ya, walaupun kita menyayangkan perang ya, tapi kalau dari segi persenjataan saling adu showcase lah bahasanya ya. Itu adu strategi juga tuh. Adu strategi. Kebetulan juga ini jet tempur Prancis ya, tempur Cina tuh. Wah keren tuh emang. Macam gitu ya. Tapi
Sebenarnya gini Bang, tadi yang dibilang bahwa alutsista itu kan gunanya sebagai salah satunya adalah deterrence effect. Betul. Untuk bergaining power kita ke negara lain gitu Betul. kan. Tapi melihat sekarang apa itu masih efektif di tengah misalkan sekarang tuh orang-orang lebih percaya deterensinya dari media sosial gitu loh. Ngapain sih atau ekonomi gitu kan. Kalau misalkan kita lihat juga kan pecahnya Uni Soviet karena Coca-Cola dan McD katanya gitu kan. Ada pengaruh-pengaruh budaya kasar gitu. Nah, ngelihat fakta itu tuh Mas Erik melihatnya kayak gimana? Ya kalau TNI itu kan berpikirnya jangan sampai kejadian dulu baru gitu kan. Oke, pencegahan ya. Gini aja ya, pencegahan. Ngapain sih ada TNI dikirim ke Papua sih? Ngapain sih banyak TNI dikirim ke Papua? Tarik TNI kan ada usulan gitu. Ayo coba sekarang TNI tarik dari Papua, apa yang terjadi deh? Merdeka. Gampang aja gitu. Makanya kalau kita perkuat modernisasi, perkuat alutsista, dan sekarang rekrutmen terbanyak nih. Ini juga untuk menstabilkan Indonesia, karena juga banyak juga prediksi kan. Jangan sampai Indonesia kayak Yugoslavia. Yes, karena kita besar ya. Karena kita besar. Iya. Kita itu unik loh. Besar, bermacam-macam, berbeda-beda tapi masih bersatu tuh. Iya. Kalau kita ngelihat di Belgia sendiri aja mereka belum punya bahasa resmi karena 4 sukunya masih berantem tuh. Iya, Mereka punya 4 suku, ya 4 suku aja udah masih berantem gitu kan. Kita ada 400 lebih gitu. Salah satunya juga ya nanti antisipasi jangan sampai lah nanti dipanas-panasin daerah-daerah ini pingin merdeka. Kalau TNI-nya nggak kuat, kalau kita alutsistanya ketinggalan. Salah satu yang paling mengkhawatirkan Indonesia adalah kalau misalkan ada negara merdeka, misalkan misalkan ada negara lain merdeka, itu jadi kayak Ukraina dan Rusia ya. Nah, jangan merdeka sampai. tapi jadi base-nya musuh. Nah, jadi jangan sampai juga. jangan sampai kayak gitu ya. Sampai. Oke, terus Enggak. Kenapa pemikiran-pemikiran kayak gitu muncul itu? Karena kita itu terlena, karena kita tuh terlalu lama damai. Kalau bagi doktrin TNI itu kita tuh terlalu nyaman, terlalu lama damai sehingga tidak merasakan bahwa masih ada ancaman, gangguan-gangguan seperti itu. Jadi kita terlena, pemikirannya akhirnya muncul seperti itu. Ngomong-ngomong soal terlena ini, Prabowo juga salah satunya gencer di pertahanan nih Bang ya. Kalau misalkan kita ngelihat dari data APBN sendiri, Indonesia menganggarkan sekitar 245,2 triliun untuk 2025 soal pertahanan. Menurut Abang itu bijakkah dana sebesar itu? Itu angka yang besar loh. Nih, saya juga mau mengedukasi publik ya. Secara angka memang anggaran pertahanan kita itu naik. Tapi secara persentase dari GDP, anggaran pertahanan Indonesia itu sangat kecil sekali. Jadi ada sebuah kesepakatan ya. Ini juga diakui oleh NATO juga. Idealnya itu anggaran pertahanan negara itu 1,5% dari GDP. 1,5% dari GDP. Ketika zaman Pak Harto, anggaran pertahanan itu 1%, Mas. 1%. Ketika 98 sampai era Jokowi itu, anggaran pertahanan itu naik ya angkanya. Tapi secara persentase GDP itu rata-rata itu 0,7 sampai 0,8% per GDP itu. Oke. Itu sangat jauh dari ideal. Besar tapi akhirnya habis untuk operasional sehari-hari, untuk gaji pegawai, gaji TNI, atau untuk reparasi alutsista kayak gitu-gitu doang. Nah, Pak Prabowo punya misi di eranya dia, nanti anggaran pertahanan tuh dinaikkan sampai 1,5%. Oh, angka yang besar itu karena memang inflasi kan sebenarnya. Inflasi. Dan juga karena juga APBN kita juga makin gede juga. Iya, kan? Tapi secara persentasi dan ideal untuk kajian pertahanan itu sangat jauh. Nah, Pak Prabowo ini pingin menjadikan jadi 0, sekarang kayaknya udah menyentuh 1 deh. Tapi kayak sepertinya di 2029 dia itu pingin 1,5%. Itu sebenarnya 1,5 tuh angka minimal kan? Angka minimal. Angka minimal. Sebuah negara itu ideal untuk anggaran pertahanan. Bahkan kalau kita lihat NATO itu Mas, anggaran pertahanan mereka itu bisa 2-3%. Negara terdekat tetangga kita, Singapura, anggaran pertahanan itu bisa jadi 6% tuh dari GDP itu. Karena Singapura juga negara kecil kan. Negara kecil. Harus ekstra pertahanan ya. India itu Mas. Lain dari yang lain karena dia ngerasa terancam kan. India itu ngerasa terancam. Iya, karena dikelilingi banyak Nah, dikelilingi Cina, Pakistan, Bangladesh juga. Soal Kashmir itu. Nah,
anggaran pertahanan mereka itu terbesar Mas di APBN tuh. Bukan pendidikan, bukan kesehatan. Anggaran pertahanan mereka itu gede banget tuh. Di India ya. Iya 10% mungkin tuh. Kalau kita MBG ya, anggaran Nah kita ABG malah. ABG. 335 triliun ya. Nah, jadi masih sangat jauh dari ideal. Secara angka mungkin besar orang lihatnya, ngapain sih gede, tapi Iya. secara Rasio, kajian, ya. secara pertahanan tuh masih sangat jauh dari ideal. Seperti itu. Masih di bawah angka minimal sebenarnya. Masih di bawah angka minimal. Nah, tadi Mas Erik menyoroti tentang anggaran pertahanan kita buat gaji TNI. Nah, ini Mas Erik setuju juga nih. Prabowo ini kan sekarang membangun batalion teritorial pembangunan di seluruh kabupaten di Jawa. Nah, itu kan besar nih kan, dan butuh kos yang besar juga. Urgensinya apa sih Mas membangun batalion teritorial pembangunan ini? Secara pribadi juga mempertanyakan kebijakan yang John TP ya, yang pembangunan John TP kita singkatnya gitu. Kenapa sih sampai harus membangun di semua kabupaten kota? Kabupaten kota di Jawa, Semua Pulau kabupaten Jawa. kota. Sebenarnya nggak punya Jawa, se-Indonesia ini. Indonesia ya rencananya. Cuma tahun ini Di yang Jawa. Jawa udah jadi Di duluan Jawa. tuh. Nah, urgensinya apa? Tapi saya bisa memahami kebijakan Pak Prabowo. Meskipun saya juga nggak setuju ya. Ternyata kan ini bukan satuan tempur kan. Mereka melakukan bukan satuan tempur. Mereka difungsikan untuk Ketahanan pangan salah satunya. ketahanan pangan. Untuk tentara ya meskipun banyak yang ketawa, mengejek itu, tapi saya bisa memahami lah. Dia digunakan untuk mendukung ketahanan pangan. Mereka difokuskan untuk bertani, beternak, dan ngelola ikannya. Sama buat ngejar begal katanya kemarin itu. Betul, salah satu Kriminalitas, efeknya ya. Menhan. Tapi yang jarang diketahui publik ini gini. Jadi mereka itu ditempatkan di lahan-lahan yang selama ini kosong. Oke. Lahan-lahan negara yang selama ini dikuasain sengketa. Dikuasain oleh Ormas. Lahan-lahan ex BLBI yang jarang diketahui publik itu gitu loh. Udah bertahun-tahun Mangkrak ini lahan. mangkrak, bangun aja markas TNI. Solusinya gitu. Nah, kamu kalau mau mengklaim, kamu berani nggak sama satu batalion, lawan satu batalion gitu? Iya. Solusinya gitu tuh. Iya. Serius loh ini. Jadi kayak Solusi lahan-lahan yang unik juga itu. banyak kan sekarang yang konflik tuh. Sebenarnya itu lahannya negara ya. Terlalu lama dikuasain oleh masyarakat. Akhirnya kayak Ormas. Akhirnya harus mau nggak mau ditertibkan secara tegas. tegas. Akhirnya kayak markas-markas Kopassus yang di luar Jawa itu gitu. Didirikan di situ udah. Jadi kamu kalau nanti mengklaim, udah kamu tarung sama Kopassus digituin. Berani nggak gitu? Akhirnya kayak gitu tuh. Salah satu solusi itu. Tapi yang abang lihat itu kalau di pemerintahan Prabowo itu sepertinya mereka membangun defensif soal pangannya lebih ketat ya, lebih deras banget gitu. Diutamakan karena memang sepertinya Prabowo melihat akan ada krisis nih di depan, melihat geopolitik ke depan. Itu abang melihatnya gimana sih? Saya juga kemarin sebenarnya ketika Jepang rubah konstitusi mereka, akhirnya mereka juga bisa ekspor teknologi pertahanan karena setelah Perang Dunia Kedua itu kan Jepang itu kan dibatasin kan teknologinya sama Amerika karena mereka negara yang kalah. Iya, negara yang kalah. Iya. Negara yang kalah. Jadi mereka itu, dan mereka juga tidak punya tentara militer. Mereka bahasa mereka kan Javan Defense, pasukan pertahanan gitu aja kan. Ketika mereka ngotak-atik militer, publik mereka itu kan trauma kan dengan Jepang itu. Iya. Kita nyebutnya itu kaum pasifista, kaum anti perang. Tapi ternyata baru di tahun ini ngotak-atik konstitusi itu berhasil tuh. Berhasil. Jadi saya curiganya pasti didukung Amerika ini, Jepang ini. Kenapa bisa sampai oposisi nggak berkutik gitu loh? Iya. Perintah lolos kayak mulus aja itu. Karena ada ancaman dari Korea Utara juga situ kan. Nah, Jepang ini kan negaranya menurut saya itu terpojok. Iya. Ancaman pertama itu bukan sebenarnya, ancaman pertama pasti dari Cina itu. Cina, Korea Utara. kedua Korea Utara, ketiga Rusia. Rusia Rusia itu musuh juga. Mereka tuh dikelilingin tuh. Di bawahnya ada Korea Utara, sampingnya sampingnya Oke. Cina gitu Nah, ya. sekarang karena ada musuh Cina, Korea Selatan sama Jepang ini sebenarnya bersatu lah di bawah payung Amerika ya. Tapi secara hubungan sejarah, Korea Selatan ini masih benci loh sama Jepang loh. Mereka ini kan korban jajahan juga loh. Termasuk Cina juga kan. Termasuk juga Cina. Termasuk apalagi Cina. Parah, iya. Parah lagi mereka. Sudah puluhan ribu Mereka kan, dijepit dua hegemoni besar ya, Rusia, Wah. Cina, Korea Utara juga ada tendensinya nggak ini ini. negara pemilik nuklir semua, bayangin. Iya. Cina, Makanya. Jepang nggak bisa tinggal diam berarti Nggak ya. bisa diam sekarang. Lihat ancamannya itu. Mereka makanya mau memperkuat
militernya mereka, mau memperkuat. Mereka udah mulai mengirim hibah tuh. Pertama bukan militer sih ke Bakamla, ngirim kapal ke Bakamla, kapal-kapal kecil. Nah, kemarin datang ke sini tuh. Deket banget tuh mainan kita, mainan Jepang tuh lagi aktif tuh mendekatin kita tuh. Mau mengirim, mau menawarkan lah kapal selam sama kapal perang gitu. Kalau soal teknologi sebenarnya Jepang tuh jagoan. Jago kalau teknologi. Jago. Iya. Nggak bisa dikalahkan. Nah, biar mereka dekat ke, mereka tahu kan kita bermasalah dengan Cina di Laut Cina Selatan. Nah, mereka mendekat tuh ke Indonesia tuh merangkul kita, kayak gitu-gitu tuh. Kita tuh sekarang tuh lagi kayak cewek cantik tuh, banyak yang mendekat tuh kayak gitu. Karena sih situasinya. geografi kita juga menguntungkan. Kita juga non-blok, terkenal tidak memihak siapapun gitu kan. Jadi memang mereka itu pingin berkawan dengan kita. Tapi Prabowo sendiri jaga jarak nih sebenarnya, karena memperkuat di dalam dulu nih kan. Memperkuat dalam dulu MBG, pangan, koperasi. Jadi kalaupun misalkan kita pada akhirnya tidak mau bergantung sama negara lain, kita udah siap nih. Udah siap. Jangan, kalau terjadi perang kan supply chain dunia itu pasti terputus. Supply chain-nya pasti terputus. Yes. Nggak mungkin ada yang mau jual pasti ke dalam negeri dulu nanti itu, kayak gitu tuh. Nah, kalau kita di dalam negeri sudah bisa terpenuhi, kita tidak tergantung tuh, kayak gitu. Ketahanan pangan seperti itu konsep besarnya. Oke. Mungkin waktu juga nih Bang yang masak, tapi seru padahal kan. Tapi sebagai penutup saya mau closing statement buat Mas Erik. Apakah dengan memborong alutsista itu Indonesia bisa menjadi macan Asia lagi, atau masih jauh nih daripada harapan soal macan Asia? Silakan Mas Erik. Ya, sebenarnya kalau doktrin kita defensif aktif, jadi modernisasi alutsista itu untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Jadi kita memang tidak ada intensi untuk mencaplok negara lain atau menyerang negara lain. Justru kita ingin memperkuat agar jangan sampai negara lain itu mencaplok wilayah kita atau mengklaim wilayah kita, seperti itu. Jadi modernisasi harus dilihat seperti itu. Dan juga masyarakat juga harus melihat bahwa jangan sampai modernisasi itu dilihat, wah kita buang-buang anggaran, kita negara damai, tidak ada perang, ngapain sih kita memperkuat tuh. Justru seperti itu, jangan sampai kita perang dulu, telat, baru kita memikirkan kita beli alutsista 3 mata, telat. Seperti itu juga, karena juga kalau kita punya pertahanan yang kuat dan punya alutsista yang modern, kita juga disegani oleh negara lain. Negara lain nggak berani macam-macam ke kita. Lihatnya seperti itu perspektif kita. Itu saja. Oke, terima kasih Mas Erik. Ini seru banget. Sebenarnya masih panjang di pembahasannya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Untuk Occasioners, jangan lupa saksikan terus The Daily Buzz Occasion setiap Senin sampai Jumat jam 16.00 hanya di official YouTube Occasion. Gua Ahmad Mardiansyah. Gua Fahmi Firdaus. Erik Bernama Putra. Kita pamit. Terima kasih.